Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kuliah mata kuliah manajemen pemasaran tentang strategi pemasaran. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Ainur Aini, NPM 19754027, dan teman-teman saya Hanifah Nabila, NPM 19754011, Iis Nur Safitri, NPM 19754012, dan Tina Handayani, NPM 19754030, dari Program Studi Agribisnis Pangan, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke presentasinya. Elemen strategi pemasaran perusahaan terdapat 3, yaitu 1. Segmentasi, 2. Targeting, 3. Positioning. 1. Segmentasi. Segmentasi pasar merupakan tindakan mengklarifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Selanjutnya positioning. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pola strategi pemasaran perusahaan STP. Segmentasi, yaitu yang pertama preferensi homogen, yang kedua preferensi yang menyebar, yang ketiga preferensi yang mengelompok. Lalu ada targeting, yaitu yang pertama memilih satu segmen saja, yang kedua menyeleksi beberapa segmen, yang ketiga berkonsentrasi membuat satu produk, yang keempat melayani satu kelompok, dan yang kelima melayani semua kelompok. Lalu ada positioning, yaitu yang pertama atribut produk, yang kedua manfaat produk, yang ketiga harga dengan kualitas baik, dan yang keempat berdasarkan pemakaian, yang kelima berdasarkan pesaing, dan yang terakhir kategori produk. Apa saja produk yang kami pilih? Produk yang kami pilih yang pertama ada mie instan, Indomie dari PT Indofood. Mie instan telah menjadi makanan yang digemari di Indonesia. Mie instan dapat disebut makanan favorit di Indonesia karena harganya murah dan membuatnya praktis, awet dan rasanya pun enak. Yang kedua, beras Perumbulok. Perumbulok secara formal ditetapkan sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola bahan pangan pokok beras. Selanjutnya yang terakhir, keripik dari Keripik Aska Jaya. Keripik pisang Aska Jaya adalah salah satu produk lokal Bandar Lampung. Aska Jaya merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memproduksi dan memasarkan keripik pisang. Selanjutnya adalah elemen strategi pemasaran atau STP pada produk. Pertama adalah mie instan Indomie PT Indofood skala multinasional. Nomor 1, segmentasi. Yang pertama usianya berkisar antara 10 sampai 50 tahun. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin semua jenis kelamin. Yang ketiga lokasi. Lokasinya terdapat pada semua daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keempat psikologis, semua kalangan masyarakat. Yang kedua targeting. Targeting dilakukan untuk menentukan beberapa banyak segmen pasar yang akan dipilih. Produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodle, target pemasaran adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik Indomie yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Yang ketiga yaitu position. Indomie sudah banyak dikenal tidak hanya di Indonesia saja, tetapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok Indomie karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak dan juga tidak membutuhkan banyak waktu
waktu untuk menyajikannya. Selanjutnya yaitu beras kita Perum Bulog dengan skala regional. Yang pertama, segmentasinya terdapat usia semua usia, lalu jenis kelamin ini semua jenis kelamin tidak mengenal gender. Lokasinya terdapat di semua wilayah di Indonesia. Psikologisnya yaitu semua kalangan konsumen. Kemudian targeting beras kita adalah semua umur dan tidak terbatas oleh gender. Beras kita jenis premium saat ini sudah dipasarkan ke retail modern, tradisional, outlet rumah pangan kita atau yang disingkat sebagai RPK, dan toko atau agen pengecer, sehingga pendistribusian sudah tersedia di seluruh Indonesia. Selanjutnya positioning. Beberapa jenis premium produksi dalam negeri jenis IR64 bertekstur nasi pulen dengan kadar amilosa rendah dan amilopektin tinggi. Beras kita merupakan hasil produksi petani di Indonesia yang bebas pemutih, bebas pengawet, dan juga bebas pewangi, yang diolah dengan teknologi modern dengan ukuran kemasan berkisar dari 1 kilo hingga kemasan 5 kilo. Nah, untuk slide selanjutnya ada produk skala lokal yaitu keripik Aska Jaya. Keripik Aska Jaya adalah salah satu produk keripik pisang dan keripik singkong yang ada di Bandar Lampung dan sudah sangat terkenal tentunya di Bandar Lampung. Nah, untuk segmentasinya, keripik Aska Jaya ini menjual kepada konsumen dengan usia 8-60 tahun kepada semua jenis kelamin. Nah, lokasinya penjualannya kepada semua wilayah di Lampung juga luar daerah Lampung. Nah, untuk psikologisnya produk ini dijual untuk semua kalangan konsumen kecuali balita karena balita belum bisa makan keripik. Nah, selanjutnya untuk targeting, Aska Jaya memiliki target utama yaitu semua kalangan masyarakat yang gemar mengemil karena keripik ini sangat cocok untuk dijadikan cemilan di waktu bersantai. Aska Jaya telah mampu menjangkau konsumen di seluruh Lampung dengan 50-70 reseller untuk wilayah di Indonesia. Aska Jaya mengatakan jangkauannya hampir seluruh Indonesia dan ekspor melalui reseller-reseller. Jadi tidak hanya di Lampung atau di Bandar Lampung, tetapi juga Aska Jaya telah merambah sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri dengan melalui reseller-reseller yang ada. Nah, untuk positioning, keripik Aska Jaya adalah salah satu produk lokal di Bandar Lampung. Aska Jaya merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memproduksi dan memasarkan keripik pisang di sentra industri keripik. Nah, selain itu, selain ada keripik pisang, ada juga keripik singkong, keripik talas, dan lain-lain. Aska Jaya memiliki strategi khususnya dalam penyediaan fasilitas. Kemudian di Aska Jaya juga memberikan bonus-bonus untuk pembelian keripik di Aska Jaya dan ada promo spesial di Hari Pelanggan Nasional. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan di Aska Jaya itu ada seperti wifi, parkiran yang sangat luas, juga tempat duduk yang sangat nyaman. Nah, untuk para konsumen yang ingin mencicipi keripik Aska Jaya bisa langsung hubungi nomor telepon 0852 7946 6443. Demikianlah tadi presentasi singkat dari kelompok kami. Semoga presentasi tadi dapat memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.